Cerita ini adalah kejadian nyata yang dialami oleh Aldi dan teman-temannya. Begini ceritanya. Malam misterius. Nama saya Aldi. Saya tinggal di daerah Sawangan. Saya mau konsultasi tentang kejadian yang saya alami beberapa hari lalu. Jadi, waktu itu saya mau main ke rumah teman saya, namanya Ucup, di daerah Depok. Biasalah, anak muda malam minggu kumpul-kumpul. Di perjalanan, sebelum saya sampai ke rumah Ucup, saya mampir dulu untuk membeli rokok tembakau yang lagi hits belakangan ini. Saya mau suruh teman-teman saya untuk cobain juga. Dan yang saya beli itu rokok tembakau rasa teh dengan aroma melati. Nah, jadi ceritanya saya sudah sampai nih di rumah si Ucup. Teman-teman saya udah duluan ngumpul semua. Mereka lagi main PS. Sampai di sana, saya bilang ke teman-teman saya, kalau saya bawa rokok tembakau nih, ada yang mau cobain nggak? Terus teman saya si Ucup yang nyaut, gue mau dong cobain. Ya udah nih, gue taruh di meja ya rokoknya, saya bilang. Lalu kita main PS secara bergantian. Nggak lama kemudian, si Ucup ngambil rokok tembakau itu. Dia mau cobain. Tapi sama dia nggak langsung dibakar. Ditaruh dulu di asbak, terus dia pergi ke toilet. Keluar dari toilet, dia bakar tuh rokok. Lalu dia hisap. Tiba-tiba dia bilang dengan suara yang agak tinggi, rokok apaan nih? Kok rasanya aneh begini? Kayak ada rasa amis-amis. Lalu saya jawab, amis gimana sih Cup? Orang itu rokoknya rasa teh. Nih, coba lu isap, kata si Ucup kepada saya. Saya samperin Ucup. Saya ambil rokoknya yang udah dia bakar. Tapi saya lihat ada yang aneh. Di batang rokoknya saya lihat seperti ada bagian yang basah. Terus saya pegang buat cek basah kenapa itu. Lalu saya agak kaget. Ujung jari-jari saya kok basah warna merah. Terus saya cium. Ternyata cairan merah itu berbau amis seperti darah. Seketika Ucup dan saya langsung memeriksa seluruh anggota tubuh. Mulai dari wajah, bagian tangan, badan, sampai ujung kaki. Mungkin saat itu ada bagian tubuh kita sedang terluka tanpa kita sadari. Tapi ternyata tidak ada yang terluka sedikit pun. Ya udah, saat itu kita nggak punya pikiran macem-macem. Rokoknya dibuang, terus saya kembali main PS lagi. Sementara si Ucup, dia pergi duduk ke sofa. Selesai saya main, saya panggil si Ucup. Saya bilang, Cup, mau main gak? Gantian nih sama gue. Tapi si Ucup diem aja gak jawab. Lalu saya panggil lagi. Saya pikir mungkin tadi dia gak dengar. Woi Cup, mau main gak lu? Dia tetap diem aja gak jawab.
Karena saya kesal dia gak jawab, saya samperin dia. "Woi Cup, main tuh, gue udah selesai." Si Ucup tetap diem. Kepalanya nunduk ke bawah dan dia gak bergerak sama sekali. Akhirnya saya tepuk-tepuk lengannya. "Cup, Cup, woi Cup, lagi ngapain lu? Tidur?" Lalu saya pandangi wajah Ucup. Matanya merem, kayak orang lagi tidur. Terus saya tepuk-tepuk lagi tangannya. Di situ saya merasa tangan Ucup dingin banget. Saya panggil-panggil lagi. "Cup, Cup, tidur lu." Lalu tiba-tiba si Ucup berdiri. Terus dia berteriak-teriak, "Ngapain kalian panggil-panggil saya?" Wah, di situ saya agak terkejut. Saya mikir, ini orang kenapa? Karena suaranya beda. Bukan seperti suara Ucup. Saya bingung, ini dia lagi bercanda atau gimana. Di situ tingkahnya Ucup aneh banget. Tadi dia tiba-tiba berdiri, matanya merem, tapi dia teriak-teriak seperti meraung-raung gitu. Semua orang yang ada di situ kaget. Kita semua berdiri melihat ke arah Ucup. Terus tiba-tiba badan si Ucup seperti jatuh pingsan ke sofa. Kita semua langsung bergerak samperin Ucup. Goyang-goyangin tubuhnya dia. Tepuk-tepuk pipinya sambil kita panggil-panggil. "Cup, Cup, kenapa lu? Kayak orang kesurupan aja." Gak lama si Ucup sadar. Dia ngeliatin ke arah kita. Terus dia ngomong, "Ngapain lu pada ngeliatin gue?" Wajahnya seperti orang kebingungan. Terus saya bilang ke Ucup, "Lu abis ngapain sih? Teriak-teriak gak jelas." "Hah? Teriak-teriak apaan sih? Gua gak ngapa-ngapain," kata Ucup. Saya dan teman-teman saya yang lain saling berpandang-pandangan. Kita semua bertanya-tanya dalam hati. Si Ucup kenapa ya tadi? Kayak orang kesurupan. Ya udah, tidak lama setelah itu saya izin pamit pulang ke teman-teman saya. "Ya udah ya, gue pulang duluan. Udah malam nih." "Oke Aldi, hati-hati ya di jalan," kata teman-teman saya. Sesampai di rumah, saya bersih-bersih. Tapi saya keluar lagi ke teras, mau ngerokok dulu sebatang sebelum tidur. Gak lama kemudian, ibu saya keluar samperin saya terus nanya, "Bau asap apa ini Aldi?" Terus saya jawab, "Oh, ini bau asap rokok Bu." "Emang rokok apa itu? Kok baunya kayak gini?" "Ini rokok linting Bu, rasa teh aroma melati." Terus ibu saya bilang, "Matiin rokoknya Di, baunya ngundang itu." "Ngundang apaan Bu?" "Ya udah, pokoknya matiin. Terus udah kamu masuk rumah, lalu tidur, udah tengah malam." "Iya Bu, sebentar lagi." Lalu ibu saya masuk ke rumah. Nah, saya gak mikir macem-macem. Lanjut lagi ngerokok itu. Tiba-tiba ibu saya keluar lagi
terus ngomong, "Aldi, itu makhluk halus pada seneng bau kayak gitu." "Ah, masa sih?" jawab saya. "Ih, kamu dikasih tahu orang tua nggak percaya. Udah cepetan kamu masuk." "Iya bu," jawab saya. Setelah ibu saya masuk, gak lama kemudian saya mencium seperti aroma bau-bau bangkai. Saya mengendus-ngendus, mencoba mencari tahu dari mana asal baunya. Takutnya ada binatang mati di dalam area rumah saya. Saya berjalan telusuri baunya. Sepertinya berasal dari arah pagar rumah saya. Lalu pelan-pelan saya jalan ke arah pagar, coba lihat-lihat ke bawah, ke jalanan, ke area sekitar pagar. Tapi tidak ada apa-apa. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke rumah. Nah, ketika saya balik badan mau masuk ke dalam rumah, saya terkejut. Ada sosok yang sangat seram meraung-raung kepada saya. Wujudnya seperti barong, warnanya hitam, matanya merah melotot, taringnya tajam, telinganya panjang menjulang ke atas. Di situ saya kaget banget sampai nutup mata dan sedikit berteriak ketakutan. Pas saya buka mata lagi, saya udah gak lihat ada apa-apa. Tapi bulu kuduk saya merinding, badan saya gemetar. Langsung saya lari cepat-cepat masuk ke rumah.